Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatarani Vanessa Liha dari kelas X PS 3. Di sini saya mau menjelaskan definisi dari suku, agama, ras, kebudayaan, dan mata pencarian, serta asal daerah dan contohnya. Pertama, suku adalah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan kebudayaan mereka, sehingga kesatuan budaya tidak ditentukan oleh orang luar melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan. Contohnya suku Jawa, Batak, suku Tengger, suku Dayak, suku Asmat, dan suku Bugis. Suku Jawa berasal dari Jawa, Batak dari Sumatera Utara, Dayak dari hampir seluruh Kalimantan, dan Asmat dari Papua, Bugis dari Sulawesi Selatan. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan kebudayaan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Contohnya agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Agama Islam berasal dari Arab dan atau Gujarat, Kristen Inggris, Belanda, Katolik Prancis dan Portugis, Hindu dari India, dan Buddha dari Cina, Konghucu dari Cina juga. Ketiga, ras. Ras adalah sebuah sistem pengklasifikasikan yang dipakai untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda dengan ciri fenotipe, asal-usul geografis, fisik, dan suku yang diwarisi. Contoh dari ras adalah ras Mongoloid, ras Negroid, ras Kaukasoid, dan Melanesoid. Ras Mongoloid berasal dari Eskimo di Amerika Utara, Amerika Selatan. Ras Negroid, benua Afrika, Papua, Afrika Tengah. Ras Kaukasoid berasal dari Nordik Eropa Utara, Mediterania, dan Alpine. Ras Melanesoid berasal dari Papua dan Maluku. Keempat, ada kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkah laku, pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Contohnya, Rapai Dabo itu dari Aceh, tarian Lego-Lego itu dari suku Alor, makan bajamba itu dari Minangkabau. Kelima, ada mata pencaharian. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencaharian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan perindustrian. Di sini saya mau menjelaskan step 2 dari tugas PPKN. Soal pertama dari step 2 adalah bagaimana masyarakat Indonesia terhadap keberagaman sara di Indonesia saat ini. Jawabannya, Indonesia salah satu negara dengan keberagaman yang begitu banyak. Keberagaman budaya di Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kebudayaan nasional. Keberagaman adat kebudayaan yang ada bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan keberagaman untuk mempersatukan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, bukan perpecahan, melainkan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kita sebagai penduduk Indonesia untuk menjaga keberagaman suku, agama, dan ras golongan, yaitu dengan mengembangkan sikap menghargai perbedaan nilai dan norma di sosial masyarakat. Di samping itu tidak mementingkan suku, agama, ras, dan antar golongan sendiri. Yang terakhir, dengan mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan beragama. Saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan keberagaman sara saat ini di Indonesia. Isu sara adalah salah satu isu yang sedang berkembang dengan pesat di Indonesia belakangan ini. Sara telah menjadi salah satu pokok konflik sosial yang rupanya sangat sensitif bagi sebagian besar publik. Salah satu alasannya adalah karena multikulturalisme yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman suku, ras, agama menjadi isu sensitif semenjak praktik politik identitas mulai digunakan oleh para elit politik dalam kampanyenya. Mobilisasi massa menggunakan konten sara dirasa menjadi salah satu jalan tercepat dan termudah untuk menarik simpati dan dukungan. Dan hal ini memberikan hal yang cukup signifikan. Sara dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, individual, di mana tindakan sara dilakukan oleh individu dan golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau golongan lainnya. 2. Institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan. Yang ketiga, kultural.
SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Frista dari kelas 10 IPS 3 dari SMA Negeri 1 Wringinanom. Saya akan menjabarkan kasus atau konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana solusi yang dapat diberlakukan dalam menghadapi konflik atau kasus tersebut. Polisi resmi menahan Ketua Umum Projaming Ambrosius Nababan tersangka kasus ujaran kebencian SARA terhadap ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Konflik ini terjadi pada Januari 2021 di Papua Barat. Penyebab konflik ini adalah di akun Facebooknya Ambrosius Nababan mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan foto gorila dengan menambahkan kalimat bernada sindiran. Postingan tersebut pun viral di media sosial dan menuai kecaman karena dinilai rasis. Tidak lama berselang, sejumlah pihak membuat pelaporan ke kepolisian, di antaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Papua Barat yang membuat laporan di Polda Papua Barat dengan nomor LP-17 1/2021 Papua Barat pada Januari 2021. Bareskrim kemudian melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ambrosius Nababan. Pemeriksaan juga dilakukan kepada saksi juga ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana. Setelah gelar perkara, Ambrosius kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap Ambrosius terhitung mulai 27 Januari 2021. Penyidik Bareskrim juga menyita handphone Ambrosius Nababan sebagai barang bukti. Ambrosius Nababan dikenakan pasal 45A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE, pasal 16 Junto, pasal 4 huruf B ayat 1 UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan juga ada pasal 156 KUHP, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Solusi yang dapat diberlakukan dalam menghadapi konflik atau kasus tersebut adalah 1. Menghormati dan mengasihi orang lain. 2. Jangan menghakimi dan berpikiran negatif tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang terakhir, bijak dalam menggunakan media sosial. Step 4, jelaskan masing-masing bagaimana upaya yang dapat diberlakukan untuk menghadapi konflik di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial, E. Budaya, F. Pertahanan dan keamanan. A. Ideologi, cara mengatasinya dengan melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan atau mufakat. B. Politik, cara mengatasinya negosiasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam upaya mencapai kesepakatan melalui diskusi formal. Mediasi, upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Arbitrasi adalah tindakan di mana dilakukan kepada pihak ketiga yang akan diberikan sebuah wewenang untuk melakukan pemutusan terhadap sebuah penyelesaian. C. Ekonomi, cara mengatasinya dengan cara membuat sistem ekonomi yang sesuai, memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi yang kehilangan pekerjaan dengan peningkatan produksi serta perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi. D. Sosial, tindakan preventif adalah tindakan agar mencegah atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti masalah sosial. Tindakan represif, tindakan pengendalian sosial setelah suatu masalah atau pelanggaran terjadi. Tindakan persuasif, upaya persuasif berupa suatu upaya agar menyelesaikan masalah terjadi. Tindakan korektif, tindakan mengendalikan sosial bersifat kekerasan keras. Upaya rehabilitasi, upaya mengurangi dan memperbaiki agar tidak terjadi masalah sosial serupa dan mencegah datang lagi atau mencegah agar tidak ada masalah sosial yang terjadi. E. Budaya, 1. Menanamkan nilai moralitas. 2. Mengembangkan industri kecil di pedesaan. 3. Meningkatkan mobilitas tenaga kerja serta mobilitas sosial. F. Pertahanan dan keamanan. 1. Memperkuat pertahanan antar rakyat. 2. Senantiasa hidup rukun. 3. Tidak memecah belah suatu bangsa sendiri. 4. Menjaga pertalian persatuan dan kesatuan. 5. Menjaga tindakan daerah maupun nasional secara bersama-sama.